pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. CHAPTR 57. Duh ribet ya Sultan kalau lagi pengen sesuatu. Bayar billboard aja udah malpak. Iya, gak usah kayak gitu ngeliatinnya. Sekarang apa yang bisa bantu? Nih aku bantuin nih, biar kakak gak sinis lagi sama aku, ucap Agnes memutarkan matanya jengah. Nah gitu dong, tugas kamu sekarang adalah mengumpulkan foto-foto atau video apa gitu yang menarik. Setelah itu kakak mau foto itu dikombinasi sama foto pernikahan kakak, lalu ditampilkan ke billboard. Gimana, bisa kan kamu? Tanya Fauzan meyakinkan. Nanti coba aku lihat dulu ya, kayaknya sih foto-foto senja waktu zaman kuliah masih ada. Nanti aku kumpulin deh terus aku kasih ke kakak soft copy-nya ya, ucap Agnes melipat tangannya di dada. Nanti kalau kamu udah kumpuli semuanya, langsung kamu email ke kakak ya, seru Fauzan memerintah. Ngapain pakai email sih? Kenapa gak ngirim lewat WhatsApp aja? Lebih mudah dan efisien, ucap Agnes menyarankan. Gak bisa dong. Kalau senja lihat notifikasi WhatsApp di handphone kakak itu pesan foto dari kamu, apalagi jumlahnya banyak, coba senja akan nanya apa ke kakak, pasti akan ada masalah yang baru, Nes. Iya juga ya. Ya udah pakai email aja deh. Nanti secepatnya aku kirim apa yang kakak minta tadi ke email kakak ya, ucap Agnes mengalah. Terima kasih adik, seru Fauzan sambil mengacak-ngacak rambut sang adik. Ah rese amat sih, berantakan kan rambutku, seru Agnes kesal. Lebay deh, ya udah kakak ke kamar dulu ya. Kamu istirahat aja dulu, nanti baru cari foto-fotonya, seru Fauzan perhatian. Iya, kalau udah ketemu pasti langsung aku email. Udah sana klonin istri kakak, biar gak mual-mual lagi. Fauzan hanya melirik sinis pada sang adik. Kakak beradik itu memang sering adu ejekan satu sama lain. Apalagi semenjak rahasia bahwa Agnes adalah adiknya, hidup Fauzan menjadi lebih berwarna. Apa yang telah terjadi, biarkanlah terjadi. Yang sudah menjadi takdir mungkin semua akan di luar kuasa setiap insan. Tapi apakah ada salahnya jika memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki keadaan? Tentu saja tidak. Di sebuah rumah sakit swasta, silih berganti lalu lalang para keluarga pasien dan perawatnya. Tak lupa juga para dokter yang masih terus mengejar waktu prakteknya. Dengan berbagai masalah penyakit dan penanganannya, mereka semua saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme bukan? Dan rumah sakit hanyalah sebagai medianya saja. Aksa melangkahkan kakinya menuju parkiran. Dengan lenggang, ia berusaha untuk tetap tenang dan terlihat seperti orang baik. Sangat baik.
Setelah ini aku mau kemana ya? Kayaknya kalau ke kantor, aku gak akan fokus dengan kerjaan deh. Pasti Senja dan Fauzan udah sampai di Jakarta. Apa aku kesana aja ya? Ah, yang ada aku malah bunuh diri kalau kesana, gumam Aksa sebelum membuka pintu mobilnya. Namun sesaat mata Aksa menangkap sosok cantik yang selama ini mengalihkan dunianya. Sosok wanita berambut ikal yang cukup mengambil setengah perhatiannya. Clarlista, panggil Aksa. Dilihatnya wanita itu yang tengah menghampiri mobilnya. Ya, saat itu mobil Clarlista memang tengah terparkir rapi tepat di samping mobil Aksa. Pak Aksa, timpal Clarlista menghampiri. Aksa, ucap Aksa membenarkan panggilan Clarlista untuk dirinya. Ah iya, Aksa. Oh iya, kamu kenapa ada di sini? Kamu sakit? Tanya Clarlista menduga-duga. Ah gak kok, aku kesini cuma mau check up aja. Kalau kamu sendiri, kenapa ada di sini? Jawab Aksa lalu bertanya balik. Aku baru selesai ketemuan sama temenku yang praktek di rumah sakit ini. Ya, sekalian aku mau cari-cari informasi mengenai lowongan dokter spesialis di sini, jelas Clarlista. Oh gitu, terus kamu sekarang mau kemana? Lagi sibuk gak? Ada waktu luang gak? Tanya Aksa basa-basi. Entah lo apa yang akan jadi bahan pembicaraan di antara mereka. Tapi yang jelas Aksa mulai merasa nyaman akan keberadaan dirinya saat sedang bersama Clarlista. Ini aku cuma mau pulang ke rumah aja sih. Tapi setelah ini aku belum ada rencana kemana-mana lagi sih. Emang kenapa? Tanya Clarlista antusias. Udah makan belum? Mau makan malam bareng sama aku gak? Ucap Aksa menawarkan. Boleh deh. Kebetulan aku juga belum makan sih, tadi siang baru cuma ngemil aja. Kamu mau ngajak makan di mana? Tanya Clarlista mengingat-ingat. Di restoran Emerald aja gimana? Kamu mau gak? Restoran yang kemarin itu ya, bukannya itu lokasinya jauh dari rumah sakit ini. Udah gitu kayaknya rutenya macet deh kalau udah sore gini, karena bersamaan dengan jam pulang kantor. Gimana kalau cari restoran deket sini aja? Clarlista mencoba menempatkan dirinya sebaik mungkin saat itu. Entah apa yang ia rasakan dan entah sejak kapan, Clarlista juga merasakan kenyamanan saat bersama Aksa. Padahal sejak awal ia tahu bahwa bertemu Aksa hanya akan membuatnya berdebat terus-menerus. Tapi sekarang, opininya tentang Aksa sudah berubah 180 derajat sekaligus. Kalau gak salah, di samping rumah sakit ini kayaknya ada cafetaria deh. Tapi aku belum pernah coba makanan di sana. Kamu mau coba ke sana gak? Kita makan bareng ke sana aja yuk. Semoga aja menu makanannya bisa sesuai dengan selera kamu. Oke, boleh dicoba. Setelah Aksa menyetujui dengan penawaran yang diberikan Clarlista, mereka pun berjalan kaki menuju cafetaria yang ada di sebelah rumah sakit itu. Aksa satu-satunya teman baru yang Clarlista kenal beberapa hari ini. Semenjak pulang dari Korea, wanita itu tak cukup baik mengenal orang, terlebih orang baru. Maka dari itu, ia cukup merasa nyaman saat berbincang dengan Aksa. Kamu mau pesan apa? Tanya Aksa sambil melihat-lihat buku menu. Apa ya? Samain aja deh sama kamu. Ya udah aku samain aja ya.
Setelah memberikan kembali buku menu pada pelayan tersebut, Aksa pun mulai memutar otak untuk memulai pembicaraan dengan wanita di hadapannya itu. "Tadi kamu bawa mobil sendiri?" tanya Aksa memulai pembicaraan. "Iya, aku udah biasa kemana-mana sendirian sih. Biar lebih gampang pilih-pilih tempat yang aku mau aja." "Kamu mandiri juga ya?" puji Aksa dengan basa-basi. "Iya, memang harus gitu. Waktu kuliah di Korea juga aku begitu kok. Tapi bedanya kalau di sana aku lebih memilih naik kendaraan umum. Karena lebih efisien aja, aksesnya juga lebih gampang dan gak harus pusing-pusing untuk cari parkiran." "Iya sih, kalau di luar negeri emang lebih nyaman pakai kendaraan umum ya, kayak lebih mudah aja gitu," ucap Aksa mencairkan suasana. Clarlista mengangguk-anggukkan kepalanya sambil sesekali tersenyum untuk membenarkan ucapan Aksa. Ya, bagi Clarlista setidaknya ada interaksi, meskipun tak terlalu begitu penting untuk dibahas. "Oh iya, tadi kamu bilang kamu ke rumah sakit itu juga untuk cari informasi tentang lowongan dokter spesialis ya?" tanya Aksa mencairkan suasana. "Iya bener, kayaknya untuk waktu dekat ini aku akan cari kegiatan sebelum Pak Fauzan bisa mementori bisnisku," jawab Clarlista jujur. "Lalu bagaimana dengan kegiatan kamu yang sebelumnya? Maksudku kegiatan kamu yang ada di Korea." "Aku gak ada kegiatan yang penting banget sih sebelumnya di sana. Aku juga udah dapat surat izin praktek dan surat-surat lainnya sebagai penunjang aku untuk praktek di negara asalku sendiri. Makanya aku berani untuk apply cevekku ke rumah sakit yang tadi." "Berarti kamu udah berniat untuk meninggalkan Korea dan kembali ke tanah air?" tanya Aksa menggebu-gebu. "Aku udah pikirkan matang-matang sih. Aku akan meninggalkan Korea dan kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmuku di tanah air." "Lalu bagaimana dengan kekasihmu yang ada di Korea? Apa dia gak akan merasa kehilangan kamu kalau kamu kembali ke Indonesia?" tanya Aksa berhati-hati. Apa terkesan seperti sedang mencari informasi tertentu? Tentu saja. Dengan begitu hati-hati, Aksa mengorek segala informasi tentang Clarlista, terutama tentang orang-orang terdekatnya dan kekasihnya. "Kekasih?" ulang Clarlista sambil tertawa. Clarlista tertawa geli saat mendengar pertanyaan Aksa. Justru kepergiannya untuk melanjutkan pendidikan di negara orang itu karena untuk melupakan kekasihnya yang sudah tiada. Lalu bagaimana ceritanya untuk sampai Clarlista melupakan semuanya dan memiliki kekasih yang baru? Apa alasannya masih tak akan jauh dari perawakan orang Korea yang rupawan? Sepertinya tidak. "Iya, kenapa? Kok kamu malah ketawa?" tanya Aksa terheran-heran. "Lagian pertanyaan kamu aneh-aneh aja sih. Aku kuliah lagi di Korea itu karena untuk melupakan almarhum kekasihku yang dulu. Jadi gak mudah untuk aku cari lagi pengganti dia. Apalagi dengan laki-laki dari negara asing yang aku sendiri gak tahu bagaimana kepribadian aslinya." Entah mengapa Aksa merasa lega saat mendengar pernyataan dari wanita itu. Karena apa itu artinya masih ada peluang yang besar untuk Aksa menggantikan posisi yang hampa itu. Ya, meskipun menurut banyak temanku bahwa laki-laki di Korea itu tampan-tampan. Tapi kalau masalah hati kan gak bisa dibohongi.
Kalau cuma tampan doang tapi gak bisa bikin nyaman gimana? Tanya Clarlista. Iya sih, tapi emangnya kamu udah siap kembali beraktivitas normal lagi di Indonesia? Bukannya kamu ingin melupakan almarhum kekasihmu itu? Bagaimana jika nanti kamu akan teringat dia lagi? Mudah-mudahan aku akan baik-baik aja. Waktu 5 tahun untuk singgah di Korea, semoga bisa membuatku sedikit lupa. Walau cuma sedikit, ya, aku sih berharap aja. Semoga ada laki-laki lain yang bisa menggantikan posisi dia di hatiku nantinya. Syukurlah. Hah? Kenapa kamu malah bersyukur? Ucap Clarlista tertawa kecil. Iya, aku bersyukur aja. Berarti kan di negara sana, kamu lagi gak menggantungkan hubungan ke laki-laki lain dan memberikan harapan palsu ke aku kan? Tanya Aksa menyindir. Maksud kamu? Ucap Clarlista serius. Namun belum sempat dijawab pertanyaan dari Clarlista, makanan yang tadi sudah dipesan pun datang. Sedangkan Aksa ia hanya melontarkan senyumannya sambil menggelengkan kepala, lalu menjadikan makanan yang datang sebagai bahan pengalihan pembicaraan mereka. Pagi mulai kembali menyambangi penduduk bumi. Peluh-peluh kembali siap untuk bertegur sapa dengan para raga dari insan yang sedang mengejar impiannya masing-masing. Ya, impian. Entah dari impian yang tengah dalam masa pencapaian, maupun impian yang masih saja betah bertengger dalam niat. Siapapun itu, bahkan termasuk untuk mereka yang masih belum bergerak. Fauzan menghampiri sang istri yang masih terlelap dalam ranjangnya. Wajah teduhnya membuat segala dendam mereda sejenak, meski tak menghilang, dan hanya sekedar melemah. Dibelainya lembut wajah yang begitu ia cintai itu. Tentunya dengan melalui sesi penyingkiran amarah yang selalu mudah membuatnya kalah, dibiarkannya sang istri bangun. Karena memang sudah terlalu lama ia terlelap dan itu tidak baik untuk tubuhnya yang butuh asupan nutrisi. Fauzan, kamu udah bangun? Semalam kamu tidur di mana? Tanya Senja bangun dari rebahnya dan menyandarkan tubuhnya. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.